menjadi baik. Saya ingat Choky Sitohang bercerita bagaimana 16 tahun yang lalu dia harus bertanggung jawab terhadap ibu dan adik-adiknya. Sementara di dalam rekeningnya tinggal 2 juta, tapi dia harus bayar. Dan ketika dipotong untuk tagihan, dia di rekeningnya tinggal 0%. Tapi juga di kesaksian di gereja YouTube, Choky Sitohang juga mengatakan hal yang sangat menarik bagi saya adalah dia berkata, di masa pandemi ini pun mereka tetap memiliki pergumulan. Kenapa? Karena mereka harus memenuhi kebutuhan pegawai yang bekerja pada mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan masalah ekonomi ini juga adalah masalah yang selalu terkait erat juga dengan kehidupan manusia, yaitu perut. Ya. Sehingga setiap orang pasti memiliki pergumulan. Ya. Dan itu tutur kata Choky Sitohang di dalam kesaksiannya yang Bapak Ibu bisa lihat di gereja YouTube. Tetapi ketika saya mendengar beliau bercerita seperti itu, saya sangat tertarik untuk mendengarnya sampai akhir. Dan bagaimana ia bercerita bahwa Allah yang bertanggung jawab dalam hidupnya 16 tahun yang lalu, sampai halipun Allah itu bertanggung jawab atas hidupnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sangat menarik ketika kita baca teks di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Tentu sekali lagi setiap orang pasti memiliki masalah. Apapun bentuk masalah dan bobot masalahnya tentu tidak sama, pasti berbeda. Tidak semua saya dapat katakan sama. Tetapi ada kalanya di tengah masalah yang dialami oleh seseorang, seringkali kita berharap untuk orang menolong kita. Bahkan juga kita berharap pertolongan terhadap setiap masalah pun dengan jalan berbeda, dengan cara berbeda. Cara penyelesaiannya pun berbeda. Nah, tergantung masalah yang kita hadapi. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kehidupan kita mengalami masalah yang bisa juga sangat kompleks saat ini. Dan setiap orang bergumul dengan masalahnya sendiri. Bahkan ada kalanya sikap orang atau sikap kita menjadi tidak peduli dengan masalah orang lain. Orang saya juga punya masalah. Kurang peduli dengan masalah teman, kurang peduli dengan masalah saudara seiman, kurang peduli dengan masalah dalam anggota keluarga. Mungkin karena kakak adik ini sudah menikah masing-masing, punya persoalan, punya pergumulan. Tetapi apakah Tuhan Yesus peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh para muridnya? Tadi kita baca sekali lagi dan bagi saya sangat menarik. Mengapa saya katakan sangat menarik? Karena kompleksnya masalah. Perhatikan Bapak Ibu di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Ada masalah yaitu masalah kebutuhan rohani tercukupi dengan khotbah Yesus di bukit. Lalu masalah kebutuhan jasmani diselesaikan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 38 sampai 44. 43-44. 5 roti dan 2 ikan orang makan sampai kenyang. Tersisa 12 bakul. Masalah setelah masalah rohani terselesaikan. Masalah kebutuhan jasmani terselesaikan. Nah, kita baca di dalam Markus pasal 45 sampai 52 ada masalah baru yang muncul, yaitu masalah keselamatan dalam perjalanan. Apakah Yesus peduli dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya? Yesus peduli terhadap masalah kita dan melakukan sesuatu untuk menolong kita, seperti yang dialami oleh para murid. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah ketika kita berbicara tentang masalah. Tetapi saya mau seringkan ada 3 fakta penting bahwa Yesus Kristus peduli terhadap masalah Anda atau masalah kita. Seperti yang dialami oleh para muridnya. Jika kita baca
Dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Fakta yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ketika kita baca Alkitab kita di dalam Markus ya, pasal yang 6 ayat 48 itu dengan sangat jelas sekali. Ini berbunyi seperti ini sekali lagi Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ketika ia melihat. Nah, Bapak Ibu, setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh orang banyak pulang dan menyuruh murid-muridnya berangkat duluan ke seberang, ke Betsaida di dalam ayat 45. Dan dia sendiri berdoa di atas bukit di ayat 46. Sementara Yesus berdoa di atas bukit. Murid-muridnya di tengah danau sedang melawan bahaya, yaitu angin sakal. Apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya? Dia melihat betapa payahnya muridnya mendayung karena angin sakal. Yesus melihat para muridnya dan masalah yang sedang mereka hadapi. Padahal jarak antara Yesus dengan para murid cukup jauh. Jangan lupa dia adalah Allah dan pribadi yang maha kuasa. Yang maha tahu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Murid-muridnya sudah berlayar sekitar 5 atau 6 kilometer jauhnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes. Jadi dengan kata lain, ada jarak yang cukup jauh. Karena perlu diketahui bahwa Danau Galilea panjangnya sekitar 21 km dan lebarnya 11 km. Sungai Yordan mengalir dari utara ke selatan, bermuara di danau ini. Sehingga airnya tawar. Danau ini berada di lembah Yordan dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Karena itu, sering secara mendadak datang angin kering dan angin badai atau angin berputar dengan menggulung. Dalam teks Mazmur ini disebutkan angin sakal. Kalau di danau itu lebarnya 11 km, berarti saat menghadapi angin sakal, murid-muridnya sedang berada di tengah-tengah danau. Dan itu yang ditulis dalam Markus pasal 6 ayat 47. Dan perhatikan bahwa Yesus berada di atas bukit. Masalah di bukit adalah masalah makanan. Adapun masalah di danau adalah masalah keselamatan. Tapi jangan lupa, memang setiap tempat memiliki masalah sendiri yang berbeda. Tadi saya mulai dengan satu kesaksian Coki Sitohang. Bagaimana dia di video tersebut, dia dengan gamblang memaparkan bahwa betul-betul dia pernah mengalami masalah ekonomi. Termasuk sampai akibat virus corona ini berdampak pada kehidupan ekonomi. Ada masalah kesehatan, ada masalah keamanan, ada krisis harga diri, ada masalah keluarga dan sebagainya. Namun Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan masalah kita. Berbeda dengan orang di sekeliling kita. Yang mungkin peduli tapi tidak semengerti dan sepeduli Yesus. Mereka juga melihat bahwa setiap kali kita mengalami masalah, pasti mereka juga akan menyadari mereka memiliki masalah sendiri. Tapi perhatikan baik-baik. Bahwa berbeda dengan orang di sekeliling kita melihat masalah. Tetapi ada yang masa bodoh, menyalahkan, mengejek, menggurui, membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Tapi Yesus melihat dengan penuh perhatian untuk segera menolong. Bagi saya ketika saya membaca teks ini dengan sangat menarik di ayat 48 ketika ia melihat betapa payahnya. Dengan kata lain seolah-olah kalau kita mengalami masalah, kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti apa yang kita alami. Tetapi saya mau katakan ketika murid-murid mengalami masalah, yaitu angin sakal, dan jiwa mereka, nyawa mereka terancam, Yesus melihat apa yang mereka alami. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Jadi, saat murid-murid diamuk angin sakal, mereka sedang dalam perjalanan ke seberang.
Mereka menyeberang bukan karena keinginan sendiri, Bapak Ibu, melainkan karena diperintahkan oleh Yesus agar mereka menyeberang. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Kita lihat. Lalu mengapa menuruti perintahnya masih juga terkena musibah atau masalah? Mengapa orang yang menaati perintahnya juga diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami masalah? Siapa yang bisa disalahkan? Yesus yang memerintahkan, cuaca buruk, atau sesama temannya? Ternyata mencari penyebab masalah dan kesalahan tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang bisa kita ketahui bahwa Tuhan melihat ketika murid-muridnya berada dalam masalah, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi segera menolong mereka dengan berjalan di atas air untuk menghampiri mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa masalahnya? Apa pergumulan yang kita hadapi? Apa persoalan yang begitu berat yang membuat kita seolah-olah tidak sanggup? Bahkan orang lain pun tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi percayalah, di tengah situasi kondisi yang kita alami, yang tidak mengenakan, baik sehat maupun keadaan kita sakit, orang tidak mengerti, kita sendiri secara pribadi pasti mengetahui hal tersebut, keadaan kita. Tapi jauh daripada itu, Tuhan melihat semuanya itu. Ketika murid-muridnya mereka berada di situasi kondisi yang membahayakan, Bible mencatat dengan sangat jelas sekali, ia melihat betapa payahnya mereka. Sekalipun kita bisa bayangkan itu situasi kondisi tengah malam sudah berganti hari. Dikatakan kira-kira jam 3 malam. Ya. Markus pasal 6 ayat 48. Sudah malam. Tetapi apa yang kita lihat baik-baik, penerapannya adalah kita tidak seharusnya berkecil hati saat menghadapi masalah. Sebab di dalam setiap masalah kita tidak menanggungnya sendiri. Yesus melihat kita. Melihat apa yang kita alami seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Dan masalah kita tanpa batasan dan jarak waktu, ia akan menunjukkan kepeduliannya. Mengapa saya katakan ia akan menunjukkan kepeduliannya Bapak Ibu? Di dalam teks ini sangat jelas sekali. Di ayat 48, kalimat selanjutnya. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ia tidak membiarkan keselamatan murid-muridnya atau nyawa mereka terancam. Tapi ia datang menghampiri mereka. Ketika ada masalah, bukan Yesus tidak peduli. Tapi ada kalanya Yesus mengizinkan satu masalah untuk kita hadapi. Namun kasih, anugerah, dan kepeduliannya nyata dan cukup bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Tadi saya sudah katakan di ayat 48. Markus 6 ayat 48. Dikatakan situ, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Tetapi perhatikan, ia melihat keadaan mereka. Setelah ia melihat keadaan mereka, ia tidak tinggal diam. Biarkan muridnya celaka, biarkan muridnya menderita. Tidak. Tapi dikatakan di situ dalam bahasa Indonesia yang sangat jelas sekali. Ia datang kepada mereka. Jadi bukan hanya Yesus melihat bahwa kita ini ada masalah. Kita ini mengalami persoalan, tantangan, pergumulan hidup. Tapi ia juga menunjukkan bentuk kepeduliannya. Ia datang. Nah, Bapak Ibu, penyeberangan ini menuju ke Betsaida, kampung halaman para murid. Mengapa saya katakan? Karena menurut kata Betsaida, Betsayada ya, berarti rumah nelayan atau tempat perikanan. Petrus, Andreas, Filipus berasal dari kota ini. Ya, bisa lihat dalam Yohanes 1:44, 12 ayat 21. Danau ini sering sudah dilewati oleh mereka, sekalipun mereka adalah nelayan, berasal dari daerah itu. Tapi mereka gagal menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena apa? Mereka bersusah payah.
Tapi bukan berarti ketika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, Yesus membiarkan mereka. Tapi Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, di tengah persoalan yang kita hadapi, COVID ataupun persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit, ingat, Dia datang dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Perhatikan, Yesus datang berjalan di atas air, bukan hanya melihat masalah kita, melainkan juga hadir untuk menolong kita. Ketika perahu murid-murid dihantam angin sakal jam 3 malam, Yesus datang memberi pertolongan. Pertolongan manusia ada batasnya, namun pertolongan Tuhan tidak ada batasnya. Bahkan tidak bisa dibatasi oleh siapapun atau apapun. Termasuk oleh hukum-hukum alam. Pertolongan yang dilakukan Tuhan dalam nats ini sangat istimewa, Bapak Ibu. Perhatikan, Tuhan datang menolong mereka tanpa batas dan waktu. Jam 3 malam. Yang kedua, Tuhan datang menolong tanpa batasan jarak. Yaitu dia di bukit, murid berada di danau, di tengah. Jauh. Bagi kita itu mustahil untuk tertolong. Tuhan datang menolong tanpa batasan hukum alam, yaitu berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, saya punya adik, ya, bukan adik kandung, tapi ya istilahnya kami di Kupang itu kan ada kampung di mana itu kami usia lebih atas, ada adik-adik yang tinggal di sekampung dengan kami. Ketika dia tenggelam, dan saya sudah pernah ceritakan itu, ada 2 orang yang satu datang dengan perahu sampan kecil, dan saya berenang dari daratan ke tengah posisi di mana dia tenggelam cukup jauh, hampir 500 meter dari pinggir pantai. Setelah sampai di sana saya juga kecapean, dan saya tidak bisa mengangkat dia lagi karena ternyata adik-adik yang di dalam kampung itu dia juga bawa sampan atau perahu kecil. Ketika dia menolong, sampahnya terbalik dan dia ditarik oleh orang yang tenggelam ini. Dan orang yang tenggelam ini dia tidak bisa renang. Dia bisa sampainya di sana, saya upayakan untuk pisahkan mereka. Saya naikin yang satu ke perahu, kemudian yang satu saya tarik, tapi saya kehabisan tenaga. Dia juga tarik saya ikat pinggang karena saya waktu itu masih pakai celana jeans dari buru-buru, sehingga saya juga sedikit minum air. Tetapi saya berupaya untuk menyelamatkan dia agar dia tidak binasa atau dia tidak meninggal. Itu arus namanya. Sebelum dia meninggal, dia beri kasih saya dulu es campur. Jadi dia tinggalkan, dia bilang, Lex, nanti sebelum ke dorong perahu bosnya, minum dulu es campur yang dia sudah tinggalkan. Dia gantung di pohon. Jadi singkat cerita, saya tidak menyangka dalam waktu sekejap, hitungan jam dia itu menghembuskan napasnya. Dan bahkan di tenggelam itu karena saya sendiri tidak bisa berenang sampai di tempat posisinya. Saya sudah tidak bisa mengangkat dia lagi karena saya juga hampir kehabisan tenaga. Dan saya, Bapak Ibu, saya melepaskan dia. Dengan sangat susah payah saya berjuang, bahkan saya panggil orang di daratan bahwa betul dia tidak bisa renang, tolong selamatkan dia. Dan saya berusaha bertahan di titik di mana dia tenggelam. Namun arus laut itu mengombang-ambing sampai hampir 2-3 jam baru dia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi Bapak Ibu, saya berusaha sebagai manusia menolong sahabat saya dengan segala keterbatasan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berdaulat, dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan ketika Yesus Kristus melihat murid-muridnya dalam keadaan bermasalah, dia tidak pernah meninggalkan mereka. Dia berkata dan dia berkuasa atas hukum alam. Dia melihat, dia berjalan di atas air. Dan dia menolong mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yesus datang secara ajaib. Perlu diingat secara hukum Archimedes. Ya. Sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat tekanan ke atas yang sama beratnya
dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Menurut hukum gravitasi temuan Isaac Newton juga sama. Setiap benda memiliki massa, jumlah materi, atom, dan molekul. Yang akan terjadi itu tarik-menarik. Jadi secara alami tubuh yang dimasukkan ke dalam air akan mencuat air ke atas seberat tubuh. Dan kalau kita lihat gravitasi, kemungkinan besar orang itu akan tenggelam. Seperti tadi saya ceritakan kisah teman saya yang dia berpikir airnya dangkal. Dia lompat, ternyata airnya kedalamannya hampir 6-7 meter. Dan dia tenggelam. Namun menariknya adalah Yesus berjalan di atas air. Gravitasi tidak menguasai dia, tapi dia lebih berkuasa daripada gravitasi ini. Karena dia pencipta. Bahkan dia tidak tenggelam sedikit pun. Tubuh Yesus mampu berjalan di atas air tanpa rekayasa, tanpa alat bantu. Dan ini mujizat yang luar biasa. Ini kuasa yang luar biasa yang diekspresikan dan dinyatakan atau ditunjukkan atau diperagakan oleh Yesus. Yesus Maha Kuasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 28 ayat 18 berkata segala kuasa telah diberikan kepadanya. Bahkan di dalam Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak satu pun yang jadi. Dia pencipta, termasuk alam semesta ini. Dan ketika murid-murid dalam keadaan bahaya, Dia datang menyelamatkan mereka. Ketika manusia dalam keadaan bahaya, di mana dosa begitu merusak dan menghancurkan hidup manusia, Ia datang mengambil rupa seorang hamba dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa dan dibebaskan, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan dibawa kembali ke hadapannya. Relasi yang rusak dipulihkan oleh Dia. Itu karena Dia datang. Nah, Bapak Ibu, mujizat adalah sesuatu yang luar biasa atau tanda-tanda ajaib maupun karya Tuhan yang mungkin dalam logika kita bertentangan dengan hukum alam, seperti berjalan di atas air. Telah terjadi dalam peristiwa air berubah menjadi anggur. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Orang berjalan, orang lumpuh berjalan secara paramedis. Secara sains itu tidak mungkin air berubah menjadi anggur. Secara paramedis nggak mungkin orang lumpuh bisa berjalan dalam seketika. Secara paramedis nggak mungkin orang buta bisa melihat. Tapi Matius 9 ayat 27 sampai 33 orang buta bisa melihat. Bahkan orang mati di dalam Lukas maupun dalam Yohanes, Lazarus dibangkitkan. Lukas 7 ayat 10 sampai 16. Ada berbagai penyakit yang disembuhkan oleh Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 23-24. Mujizat masih terjadi. Kuasa Tuhan masih nyata. Karya Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah berubah. Allah yang Maha Kuasa tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Karyanya tetap nyata dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Baik hari ini, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi, saya mau katakan, mungkin ada penyakit secara hukum, medis, sulit disembuhkan. Ketika Bapak Ibu, saya mendengar dokter jantung berkata, bahwa jantung saya yang bengkak ini susah turun. Bahkan turun pun sedikit. Saya cuma berkata setiap hari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuatnya menjadi baik, bahkan baik, bahkan normal kembali. Nah, mungkin ada keuangan secara hukum medis sulit. Mungkin ada masalah keuangan yang secara hukum ekonomi sulit diatur. Mungkin ada masalah keluarga yang secara akal sulit diselesaikan dan lain-lain. Tapi fakta membuktikan bahwa Tuhan Yesus bersedia hadir untuk menolong setiap kita orang percaya. Maka berimanlah kepadanya.
maka berimanlah kepadanya. Percayakanlah setiap pergumulan, setiap masalah, setiap keadaan hidupmu, keluar masukmu, apapun kegiatan yang kau lakukan, percayakanlah kepadanya. Dia Allah yang sangat peduli atas setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Fakta yang ketiga. Kristus naik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di ayat 49, Markus 6 ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka sangat mengira bahwa ia adalah hantu, ketakutan. Apalagi datang jam 3 malam, mereka berteriak-teriak. Kitab mencatat itu. Tetapi perhatikan setelah persoalan itu, dia berkata, tenanglah aku ini. Di ayat 50. Setelah dia berkata, jangan takut. Di tengah persoalan yang kita hadapi, jangan takut. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, di tengah pergumulan kita. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita seperti menolong murid-muridnya. Ketika mereka dalam keadaan takut. Bahkan kita juga tahu Alkitab mencatat mereka tidak mengerti, bahkan hati mereka degil. Tetapi Yesus hadir. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Nah, Bapak Ibu. Fakta ketiga di dalam Markus 6 ayat yang ke-51. Lalu ia naik ke perahu. Lalu Yesus naik ke perahu. Dikatakan setelah ia naik, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh para murid. Dia melihat, tapi dia juga datang menghampiri. Lebih daripada itu, dia naik dan bersedia tinggal di dalam perahu itu. Yang dimana sebenarnya perahu itu mengancam keselamatan para muridnya. Tetapi ketika dia hadir, masalah terselesaikan. Sehingga angin sakal pun redalah. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika dia hadir dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia hadir dalam keluarga kita. Ketika kita hadirkan dia dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, mungkin dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi anugerahnya, kasihnya cukup untuk menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa perahu di Galilea biasanya kecil untuk nelayan. Dan penyeberangan kelompok kecil. Ada layarnya, ada dayungnya. Di bagian depan akan dikemudikan dan bagian belakang buritan untuk menaruh jala atau perkakas. Perahu yang ditumpangi murid-murid ini kemungkinan perahu nelayan yang cukup untuk sekadar 12 orang. Bukan perahu penumpang yang biasa untuk penyeberangan yang cukup besar. Tapi karena angin sakal, kondisi para murid di dalam perahu panik dan ketakutan. Namun Yesus menghampiri para muridnya. Mengapa saya katakan panik? Karena mereka bersusah di situ. Di dalam ayatnya tadi sudah kita lihat baik-baik. Bahwa di hari sudah malam, mereka bersusah berkaitan dengan adanya angin sakal. Namun, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perahu yang ditumpangi itu sekitar 12 orang. Karena angin sakal, kondisi perahu itu, ya murid-murid takut. Dan perahu itu pasti diombang-ambingkan. Tapi Yesus menghampiri mereka. Yesus menghampiri para murid. Dan kemudian dia naik ke perahu itu. Dia tinggal di antara murid-muridnya. Yang mengalami masalah. Bahkan dia beserta dengan murid-muridnya. Demikian pun. Ketika kita ada masalah. Izinkan Tuhan hadir untuk menolong kita. Izinkan Tuhan menyertai kita untuk menghadapi masalah tersebut.
Izinkan dia berkarya di dalam kehidupan kita. Karena dia Allah yang berdaulat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bukankah dia Immanuel? Yang berarti Allah beserta kita. Menjadi nyata. Ingat, di dalam Yesaya 7, ayat 14, Immanuel masih dalam bentuk nubuatan. Kemudian, saat Yesus datang ke dunia, malaikat memproklamirkan gelar juru selamat adalah Immanuel di dalam Matius 1 ayat 23. Yohanes menjadi saksi Immanuel dan berkata firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ketika dia naik ke perahu itu, dia tinggal dengan murid-muridnya. Dia menyertai murid-muridnya. Ketika dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia tinggal di dalam hati kita. Tapi dia juga menjadi Juru Selamat dalam hati kita. Di dalam keluarga kita, di dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam masa kini, Immanuel hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyertai perjalanan, menyertai usaha, menyertai pekerjaan, menyertai pribadi lepas pribadi, kelompok dan keluarga. Bahkan pelayanan kita. Immanuel tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah. Tetapi dia menyertai kita dalam menghadapi setiap masalah. Dia bersedia naik ke atas perahu kehidupan kita. Bahkan dia bersedia menjadi jurumudi kehidupan kita. Sehingga angin sakal dalam problema hidup kita menjadi reda. Apa yang menjadi persoalan tantangan hidup kita? Ketika dia hadir dan Immanuel pasti akan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Peristiwa ajaib ini membuat sebagian murid tercengang dan bingung. Dengan hati degil atau tetap tidak peka. Markus 6 ayat 51 dan 52 mencatat hal itu dengan begitu jelas. Hal ini bisa dimaklumi karena terjadi jam 3 malam di tengah danau dalam keadaan kacau balau tanpa bisa mengenali wajah Yesus. Namun ketika hari mulai terang, mereka mulai mengenali. Terkadang gelapnya kondisi di sekitar kita. Terkadang gelapnya pergumulan hidup kita. Terkadang persoalan yang begitu berat yang kita hadapi karena masalah-masalah yang menghimpit kita. Kita tidak mengenal bahwa kita itu punya Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak menyadari bahwa kita punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Bahkan kondisi di sekitar kita mengaburkan pengenalan kita terhadap Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diingat. Namun kasih dan perhatian Tuhan, bahkan kepedulian Tuhan terhadap kita, itu sangat luar biasa. Kasih dan perhatian Tuhan kepada kita tidak akan terhambat oleh kondisi apapun. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Ia selalu menunjukkan kepedulian yang sangat luar biasa. Demikian pun, kepedulian itu pun ia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Hidup kita pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu, hidup ini bagaikan berlayar di samudera luas. Siapakah jurumudi perahu kehidupan kita? Keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita. Namun biarlah Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang menguasai hidup kita. Berikanlah tempat bagi Dia dengan menaati firman-Nya. Sehingga kita akan mengalami kasih karunia-Nya. Serta kepeduliannya di dalam seluruh aspek hidup kita. Saat kita beriman kepada-Nya. Saat kita beriman kepada-Nya. Dia Allah yang peduli. Jadi bukanlah Dia saja Allah yang berdaulat, tapi kedaulatannya Ia tunjukkan melalui kepedulian kita terhadap kita di dalam segala kondisi yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, setidak-tidaknya Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Dia melihat, Dia datang, Dia berkenan hadir untuk mengemudikan arah hidup kita. Dia sangat peduli kepada kita. Namun apakah kita juga peduli dan percaya kepadanya? Mari kita kembali memikirkan iman kita yang harus terfokus pada Dia. Sumber pertolongan, sumber keselamatan, dan kasih karunia-Nya nyata atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan secara singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Namun saya minta Pak Pendeta Yopi untuk berdoa
menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali untuk bersandar kepadamu. Memang jika kami juga ada dalam perahu, mungkin kami menjadi orang yang bingung. Walaupun lokasi itu adalah lokasi yang Petrus dan sahabat-sahabatnya itu terbiasa. Tetapi ketika ada badai, tentu mereka sendiri memikirkan, apalagi situasinya pada menjelang pagi. Tapi Tuhan Yesus tolonglah, sehingga kami boleh belajar bagaimana untuk menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu dan bersandar kepadamu. Apalagi di suasana situasi seperti ini. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan saya kembalikan kepada Pak Saud untuk memimpin perjamuan kudus. Atau ke Deborah dulu? Ya, ke Deborah dulu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya, Pak Alex. Kita siapkan roti kita dan anggur kita. Dipimpin oleh nanti Pendeta Saud. Kita mengangkat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu, untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, hunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sangat pujian yang dari awal. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
oleh kuasa darah-Mu. Pada yang bertugas ya. Ya, pada saat ini kita mau perjamuan kudus. Perjamuan ini bukan hanya sekedar kita lakukan rutinitas, tapi kita bisa merenungkan kembali bagaimana kepedulian Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Dia datang ke dunia, memberikan dirinya, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bahkan dia mau rela menanggung semua dosa-dosa kita. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti. Kita ambil roti, kita angkat roti yang kita pegang ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Pada saat engkau makannya, ingatlah. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia mengambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat kita meminumnya, kita mengingat darah Yesus Kristus telah tercurah disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kita telah sembuh. Oleh darah Yesusnya akan kita minum. Yang kita ingat peringati ini, kita boleh dipulihkan kembali. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai saat ini Tuhan izinkan kami ikut perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, seluruh sakit penyakit kami boleh Tuhan pulihkan. Boleh Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban, Tuhan tolong. Sehingga beban yang mereka pikul menjadi ringan. Pada saat mereka Tuhan mempunyai sakit penyakit, melalui darah Yesus mereka boleh dipulihkan kembali. Bila mereka kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mencukupkan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat peduli kepada kami. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Karena itu Tuhan melalui perjamuan ini, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh dipulihkan kembali. Kami memperoleh kekuatan baru yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk penyampaian warta jemaat. Saya persilahkan bagi yang bertugas. Sekaligus untuk doa syafaat. Ya, bisa Pak Nelson. Ya. Baik, Pak. Ya, teman-teman, kita akan melihat warta jemaat untuk tanggal 1 Agustus 2021. Ya, selamat memasuki bulan Merdeka ya. Kita memulainya dengan hari ini. Nah, ini persembahan kita
jumlahnya semuanya 700.000 pada tanggal 25 Juli 2021. Nah, saudara-saudara yang mau memberikan persembahan itu ada nomornya. Bapak Ibu bisa transfer ke bank tersebut. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Silakan lanjut. Yang berulang tahun ya pada tanggal 4 Agustus Pak Ale, 5 Agustus Leo, ya berurutan ini. 18 Agustus Ibu Anita, juga hari yang sama ada Samuel, ya. Jadi ada 4 orang yang ulang tahun pernikahan. Ulang tahun kelahiran, maaf. Saya ingat ulang tahun pernikahan Pak Alek. Udah lewat ya. Oke, baik. Lanjutkan. Jadwal pelayanan ibadah Zoom pada tanggal 8 Agustus. WL-nya Ibu Roslinawati, ya warta jemaat, Ibu Ade. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu bisa tetap mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM pada pukul 9 pagi. Ya, tapi ini kita pas jam ibadah, jadi kita tidak bisa mendengarkan. Kita lanjut. Ini yang menjadi topik doa kita, bangsa dan negara, kota Bandung, ya gereja kita, masalah pandemi, pelayanan saya, dan juga ada ya masalah kesehatan, jemaat, ya dan seterusnya. Saya kira nggak usah dibaca semua ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat Deborah yang sudah Tuhan tolong sudah sembuh, dia sudah mulai bekerja walaupun online. Pak Pur juga sudah semakin baik, Ibu Olsia sudah sembuh juga. Ya Samuel sama Natalia pemulihan, demikian juga dengan Pak Pur dan Ibu. Ya pemulihan ya, kita terus berdoa supaya menjadi pulih total. Bapak Ibu, masih ada doa yang lain? Ya kalau sudah tidak ada, mari kita satukan hati kita. Ya kita yakin firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan itu betul-betul peduli kepada kita dalam kondisi apapun. Ya seperti kepeduliannya kepada murid-murid yang kita lihat tadi. Terima kasih untuk Pak Ale yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Deborah yang sudah memimpin kita di dalam menuntun kita dalam ibadah ini, dan juga Pak Saud yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu. Kami bersyukur bahwa di dalam pergumulan terberat sekalipun, Engkau benar-benar peduli kepada kami semua. Kami percaya masa kondisi di mana Deborah terkejut dengan apa yang dialami, dia mungkin merasa sendiri, tetapi Engkau peduli dengan caramu, Engkau mengulurkan tanganmu bagi dia, sehingga dia mendapatkan pertolongan. Demikian juga dengan Pak Pur, Ibu, dengan Ibu Olsia, dengan Samuel, dengan Natalia, dan bahkan seluruh jemaat Tuhan. Karena itu kami memuji nama Tuhan, karena Engkau benar-benar tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk memberikan kesembuhan total, agar semua yang mengalami sakit penyakit, yaitu Ibu Olsia, kami syukuri, untuk Samuel, untuk Natalia, Pak Pur, dan Ibu, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Demikian juga dengan Ibu Lili, Michael, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apakah ada jemaat-jemaat lain juga mengalami sakit penyakit, karena tidak semua kami bergabung di dalam Zoom ini. Tapi kami doakan supaya mereka juga terus Tuhan berkati. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, dan bahkan saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir dan juga tidak bergabung di dalam Zoom. Tuhan tolong mereka supaya mereka merindukan persekutuan ini. Mohon belas kasihan-Mu
lawat dan jamahlah kembali hati mereka. Kami juga bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Alek. Kami doakan supaya Tuhan terus memberkati Pak Alek. Kami mohon supaya Tuhan juga menjamah sakit penyakit yang dialami, supaya disembuhkan total oleh Tuhan Yesus Kristus, baik itu masalah jantung, masalah emah. Kami doakan supaya Tuhan terus menolong dia. Dan terima kasih untuk Ibu yang selalu sabar mendampingi, menolong, merawat. Kami bersyukur dan bahkan bersyukur untuk anak-anak yang di tengah-tengah keluarga mereka yang bisa membawa semangat dan kekuatan, juga penghiburan. Terpujilah nama Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati hamba-Mu, gembala sidang kami Pak Yopi dan Ibu. Tuhan terus tolong mereka, berikan kesehatan yang baik dan sempurna, dan biarlah semangat mereka di dalam melayani terus menggebu-gebu. Dan kami juga doakan supaya Engkau berkati anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu semua. Dan terima kasih ya Bapak, berkati juga seluruh pelayanan yang Kau percayakan, baik itu di gereja, di Tiranus, di lembaga. Tuhan memberkati juga di pelayanan-pelayanan yang lain. Kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Tuhan supaya COVID ini bisa dengan lebih cepat lagi diatasi, karena dampaknya begitu berat bagi bangsa kami, bagi perekonomian bangsa, bagi perekonomian keluarga-keluarga. Tapi juga Tuhan, hubungan kami secara sosial menjadi terganggu. Dan bahkan banyak juga kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan kami. Tolonglah ya Bapa supaya Engkau campur tangan atas semua, agar sungguh-sungguh COVID ini bisa cepat berlalu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk tenaga kesehatan yang sudah berjuang bekerja keras. Dan mereka juga rentan terhadap COVID ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Bahkan setiap tenaga kesehatan, dimanapun mereka melayani dalam bidang mereka, agar Tuhan tetap melindungi, karena mereka selalu kontak dengan orang-orang yang sakit. Bapak, kami juga berdoa supaya Engkau terus yang menolong pemerintahan kami, agar pemerintahan ini kuat. Dan tolong supaya Engkau kiranya menolong masyarakat juga, sehingga tidak termakan oleh hoak-hoak yang sifatnya bisa menghancurkan keadaan membuat bangsa kami tidak menjadi tidak nyaman. Tolonglah ya Bapa. Kami juga berdoa kepada Tuhan agar Engkau memberkati supaya terjadi pertobatan yang besar-besaran di negeri ini. Kami rindu Injil Tuhan semakin diberitakan tanpa henti. Nyatakanlah kuasa-Mu dan pakailah anak-anak-Mu dan segala sarana yang ada yang sudah dipersiapkan, supaya sarana-sarana ini pun Tuhan menjadi alat-alat yang efektif dan produktif untuk memperkenalkan Kristus dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan bahkan kami semua pun supaya kami terus memberikan hati kami untuk mendukung setiap adanya pelayanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini Engkau berkati terus-menerus dalam rencana kembali ke Kuningan, Tuhan. Biarlah Engkau menolong supaya tiba pada waktu yang tepat. Karena di wilayah di mana hamba-Mu sering melayani adalah wilayah zona hitam. Sudah puluhan orang yang meninggal. Karena itu Tuhan tolonglah supaya hamba-Mu tidak gentar, tetapi terus melangkah di dalam iman. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada 4 orang yang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Tolong mereka semua, biarlah setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun menikmati terus kasih karunia Allah, menikmati damai sejahtera dan pemeliharaan. Dan bahkan kami berdoa supaya mata mereka semakin melihat betapa besarnya Tuhan yang kami sembah, yang menjadi juru selamat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami doakan saudara-saudara kami juga yang mungkin saat ini ada kesulitan di dalam ekonomi karena dampak dari COVID. Kami tidak tahu semua keadaan mereka. Kami mohon agar Tuhan menolong, memberikan solusi dan juga kreativitas bagaimana bisa mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, termasuk pendidikan anak-anak Tuhan. Kami mohon, kami juga doakan Tuhan, agar Engkau yang memberikan kekuatan dalam menanti-nanti waktu-waktu Tuhan menjawab doa-doa kami, supaya kami tidak pernah berputus asa, tetapi kami terus percaya bahwa Tuhan betul-betul peduli kepada kami. Kami juga berdoa agar Engkau Tuhan yang menolong
supaya saudara-saudara kami bisa kembali aktif untuk datang beribadah. Kami bersekutu dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati ibadah Zoom kami di minggu yang akan datang. Tuhan pimpin semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini dan juga jaringan internet, data yang kami pakai, seluruh peralatan supaya tidak ada gangguan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan lewat ibadah Zoom kami ini, kami tetap bisa menikmati persekutuan antara kami dan tentu persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menyerahkan doa-doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saya serahkan kembali kepada hostnya. Dan doa berkat untuk Pak Alex. Silakan Pak, doa berkat. Kita pengakuan iman rasuli dulu sebelum doa berkat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik juga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan kepedulian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita nyata atas hidupmu maupun keluargamu hari lepas hari. Dan kiranya penghiburan dan pimpinan dari Roh Kudus senantiasa nyata atas kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Amin. Angkat pujian, segala pujian. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Pujimu, menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang benar-benar dan sungguh-sungguh peduli bagi kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar terus melekat kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui ibadah ini kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu, terima kasih Pak Alek, terima kasih Deborah. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek, terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Nelson, terima kasih Pak Yopi, Sama-sama. terima kasih Deborah. Pokoknya kami terus berdoa Pak Pur ya. Ya. Ya, kita berdoa juga untuk Pak Pur, untuk ibu, istrinya, dan anak. Ya, termasuk juga Pak Saud. 2 anak. Ya. Pak Saud 2 anak juga. Ya. Ya. Kita bisa makan masing-masing. Ya.
Saya piringnya udah kosong Pak Saud. Ada. Oh, ini juga piringnya udah kosong nih. Amos Kalau mana ini Pak? Ini tadi muncul. Kosong kata Amos, gocong. Piringnya kosong. Kosong katanya, kosong. Oh, ini kosong ini. Oh, siapa? Kosong. Sama minum. Piringnya udah kosong. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Selamat Ya. hari, Tuhan berkati. Amin. Apa Ya. Berkat semuanya. rindu Pak? Selamat hari Minggu. Pak Alek. Selamat hari Minggu. Berkat semuanya. Fatihah. Pak Pur rekam nggak tadi? Bagaimana? Pak Pur tadi rekam nggak? Bagaimana? Nggak, maksudnya tadi ibadahnya Pak Pur rekam nggak? Karena kami rekamnya pas di tengah itu. Oh, enggak. Oh, nggak apa-apa. Kebetulan enggak, Pak. Firman Tuhan nggak apa-apa. Ya, Ya. ya, ya Tuhan berkati. Nah, puji. Nah, sekarang ibadah.